Pemirsa, belum lama ini sebuah tabloid menuliskan tentang isu Mayang Sari yang dikabarkan telah menikah dengan seorang pria berinisial M. Ironisnya, Mayang Sari justru mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud pria berinisial M tersebut. Ada hal-hal yang aku pikir itu privasi aku nggak pengen ceritain ke orang gitu kan, terus mereka mungkin, "Ah, ini dibikin gini kali biar ngaku," gitu kali ya, biar cerita gitu-gitu. Ya itu hak mereka lah gitu. Apakah Zarima diperkenankan membawa anaknya ke dalam tahanan? Boleh, sampai 2 tahun bisa di sini. Ada aturan itu, sampai 2 tahun. Jadi, mmm, masalahnya ya anak itu kan masih sampai batas 2 tahun tuh bisa nyusu, heeh. Jadi, batasan anak nyusu 2 tahun sehingga itu bisa ikut ibunya sampai 2 tahun di sini, gitu. Saat ditemui, Zarima memang tampak berbeda dari tahanan wanita lainnya. Zarima kelihatan lebih santai, misalnya menerima kedatangan keluarganya. Kecuali itu, Zarima pun tidak menggunakan baju seragam layaknya seorang tahanan. Apakah Zarima memperoleh perlakuan khusus? Saya rasa enggak, sama semua, perlakuan tuh sama ya, sesuai dengan yang tahanan perlakuan seperti tahanan yang, narapidana perlakukan sebagai narapidana. Waktu hamil itu dia nggak bisa pakai baju yang dari sini kebetulan, tetapi yang atasnya bisa, yang bawahnya nggak bisa, dia pakai celana. Tapi warnanya pun sama. Begitulah kabar tentang Zarima yang saat ini masih menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. Siapapun Zarima, ia tidak lepas dari kodratnya sebagai wanita. Menurut sipir penjara, banyak yang berubah dari Zarima setelah menjadi ibu seorang bayi. Selain sering meminta adiknya untuk membawakan album foto sang anak, ada kalanya Zarima merasa sedih karena tidak dapat merawat anaknya saat ini. Dia juga sebagai seorang ibu dia ingat juga sama anaknya gitu, cuman dia bilang, "Saya belum bisa mengasuh di sini," gitu. "Saya belum bisa," gitu. Jadi, biar sama mama saya aja di luar gitu, maminya. Pemirsa, kita lanjutkan menyimak sajian dalam tayangan paling bergengsi ini. Anda tentu masih ingat Anissa Banowati, artis sinetron yang telah menjadi istri Adjie Pangestu dan dari perkawinan itu telah lahir seorang anak. Anissa Banowati adalah istri aktor Adjie Pangestu yang baru-baru ini telah melahirkan seorang putra. Kelahiran putranya itu membuat Anissa merasakan kebahagiaan lengkap sebagai seorang ibu. Merasa sempurna aja gitu, karena udah punya anak. Tanggung jawabnya lebih berat, terus tanggung jawabnya juga pastinya mesti disiplin dari anak, untuk suami juga, untuk sayanya sendiri juga. Kebetulan kan juga sekarang saya kerja, jadi, waktu sama anak juga terbatas. Jadi kalau kayak hari libur gini tuh sangat, happy banget. Sering wanita merasa daya tariknya berkurang setelah melahirkan anak. Bagaimana dengan Anissa? Kalau menurut aku cantik itu relatif, dan cantik itu nggak hanya dari fisik tapi dari dalam juga. Jadi kalau misalnya emang wajahnya atau badannya berubah, jangan sayang. Kalau berubah jadi melar, jadi apa, yang penting kita pembawaannya kita harus lebih cantik gitu. Anissa Banowati mengurus sendiri anaknya ataukah menyerahkan kepada babysitter atau orang lain? Waktu aku belum kerja, aku ngurus sendiri full 24 jam. Berhubung aku sekarang kerja, jadi ya babysitter kalau aku kerja aja, tapi aku pulang tetap mama aku lagi yang ngerjain. Apa kebiasaan yang dilakukan Anissa saat-saat bersama dengan sang anak? Bercanda, nih kayak gini tuh bandel banget. Terus nonton kartun bareng, terus diajakin baca buku cerita bareng, terus udah berenang seneng banget. Nggak mau dipakein ban kalau berenang, marah-marah. So tahu aja udah setahun gitu, padahal kan masih 7 bulan ini. Bagaimana dengan Adjie Pangestu suaminya? Apakah juga sering ikut mengurus anaknya? Misalnya Mas Aji lagi di lokasi syuting, dia selalu bawa. Kayak waktu itu dia sempet ke Cisarua syuting di sana, ini dibawa kita Mas Suster. Atau dia lagi di daerah sini Cinere, terus dia juga disuruh ikut. Adakah rencana Anissa dan Adjie Pangestu untuk segera menambah anak? Harus biar punya adik nih si Raffi. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi lah insyaallah.
Pemirsa, sekarang kita akan menyimak rangkuman informasi singkat dan hangat dari Hasanah Selebriti. Semua itu disajikan dalam agenda Selebriti. Pemirsa, berita pertama datang dari aktor Jeremy Thomas yang malam minggu lalu merayakan hari ulang tahunnya. Ulang tahun Jeremy Thomas kali ini diadakan di rumah Datuk Hakim, seorang pengusaha terkenal. Acara ulang tahun Jeremy ini juga dimotori oleh Ketua Parsi Anwar Fuadi. Ia bertindak selaku Ketua Panitia dan dihadiri pula oleh sejumlah selebriti. 9 program tayangan infotainment di 5 stasiun televisi di Indonesia beberapa waktu lalu menyelenggarakan acara malam dana dari kami untuk Nita Tilana. Rabu pekan lalu mereka menyerahkan uang yang terkumpul kepada Nita Tilana di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Uang keseluruhan yang berjumlah 231 juta rupiah itu diterima langsung oleh Ruli Amada, suami Nita Tilana. Pemirsa, Mayang Sari termasuk artis yang tidak pernah kering dari isu. Sepertinya isu adalah benda yang melekat pada perjalanan karirnya. Isu terbaru yang berhembus, Mayang Sari secara diam-diam telah menikah. Pemirsa, belum lama ini sebuah tabloid menuliskan tentang isu Mayang Sari yang dikabarkan telah menikah dengan seorang pria berinisial M. Ironisnya, Mayang Sari justru mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud pria berinisial M tersebut. Ada hal-hal yang aku pikir itu privasi aku nggak pengen ceritain ke orang gitu kan. Terus mereka mungkin ini dibikin gini kali biar ngaku gitu kali ya, biar cerita gitu-gitu. Ya itu hak mereka lah gitu. Pokoknya aku nggak masalah gitu. Apapun gosip di luaran malah justru belakangan aku denger lebih kejam lagi dari apa yang biasa aku denger gitu kan. Cuman aku pikir ya lihat aja saya masih sehat, saya masih segar, saya masih tetap cantik. Selain diberitakan telah menikah, Mayang pun dikabarkan telah dibelikan sebuah rumah mewah di daerah Simpruk yang kini ditempatinya. Apa komentar Mayang tentang hal tersebut? Gue males deh gini. Kadang-kadang gosip yang menurut orang itu biasa-biasa aja, tapi kan untuk yang digosipkan itu kan menyakitkan gitu. Cuman untuk gue lebih berbesar hati bahwa gue selalu menerima apapun yang terjadi di ke gue yang dilakukan oleh orang lain gitu aja. Itu tandanya Mayang Sari adalah orang yang baik hati dan tidak sombong. Perjalanan karir Mayang Sari memang selalu diwarnai dengan berbagai macam isu. Gosip yang pernah menimpa Mayang Sari memang beruntun. Antara lain gosip skandal dengan sejumlah pria seperti Bartje van Houten di awal karirnya, dengan Dewa Bujana dan juga pemusik Balianto. Lantas bagaimana sikap Mayang menanggapi isu-isu seputar dirinya? Kalau untuk aku sendiri sih gini ya, kalau mau diklarifikasikan semuanya ya capek gue gitu. Karena ada yang menyangkut bukannya yang soal yang biasanya digosipin yang pernah jadi headline gitu. Terus ada lagi yang menyangkut ke fisik gitu atau apa. Itu kan kayaknya gak etis mereka untuk menulis itu karena mereka tidak ada konfirmasi, mereka menulis gitu. Tapi mereka happy, mereka bisa dapat duit untuk beli susu anaknya mungkin atau bisa beli buat beras. Si penulis itu sendiri ya nggak apa-apa, gue rela kok. Kadang gosip sengaja dihembuskan untuk mendongkrak popularitas seorang artis. Bagaimana dengan Mayang Sari? Itu yang membuat strategi adalah pers deh. Gue malah justru dibantu promosinya sama teman-teman pers. Thank you gitu. Ternyata mereka tuh cinta banget sama gue gitu aja. Pemirsa, saat ini Mayang tengah mempersiapkan album terbarunya. Seperti juga isu seputar diri Mayang yang menyangkut tentang pria-pria di dekatnya, kali ini lagu Mayang pun bicara tentang cinta. Cinta itu kan udah paling seru ya. Ya orang disakitin kan juga karena apa cinta, orang sedih karena cinta, happy karena cinta. Coba, cuman ini mungkin sifatnya lebih universal gitu. Karena di sini gue lebih menonjolkan bahwa bukan ungkapan cinta gue kepada seseorang gitu atau gue sakit hati karena seseorang, tapi di situ gue juga ada di mana gue tuh butuh apa ya? Butuh kayak ungkapan cinta gue ke Tuhan gitu juga ada di situ gitu. Nggak terlalu cinta, pokoknya asik deh.